Oke, teman-teman, balik lagi di Spasi Indonesia dan kita bahas Persipura lawan Kendal Tornado FC. Hasilnya kita kalah 3-2 dan ada beberapa catatan yang kita bakal omongin. Terima kasih buat yang like, komen, dan subscribe. Kita akan bahas hasil pertandingan yang cukup menyakitkan karena pertandingan berjalan cukup ketat. Walaupun kemudian ada beberapa catatan juga yang mungkin bisa direfleksikan sama teman-teman. Yang perlu kita boleh setuju atau tidak setuju adalah satu kesimpulannya, kita main jelek hari ini, jelek banget, bahkan dibanding dengan dua pertandingan yang menghasilkan imbang dan satu kali kemenangan. Entah kemudian karena perubahan strategi atau ada faktor lain, tapi yang jelas kita tidak bermain bagus hari ini. Kalian boleh nggak setuju sama saya, boleh menyerang di kolom komentar juga nggak apa-apa, tapi kita main jelek banget. Ada 3 hal yang perlu kita bahas, terutama Persipura yang kita tonton itu bukan Persipura babak pertama dan Persipura babak kedua ya, tapi keseluruhan Persipura secara utuh. Yang pertama, lini pertahanan kita main buruk sekali. Koordinasi nggak ada, ketika dapat bola dari kiper nggak tahu harus kemana, ketika dibuang ke sayap pun sayapnya tidak siap, melalui Arthur Vieira juga Arthur nggak tahu harus ngumpan ke siapa. Itu artinya ketika kacau, 3 gol dari Kendal semuanya dari kesalahan lini belakang semuanya. Kemudian yang kedua, apalagi gol ketiga ya, gol ketiga sama sekali itu karena salah umpan. Apalagi kita, ini alasan yang kedua, maju sedikit ke tengah, itu kita sama sekali tidak menguasai permainan. Kendal walaupun tidak bermain terlalu bagus juga menurut saya, biasa. Tapi Kendal itu disiplin. Mereka pressing sampai di tengah, mereka nggak menurunkan garis pertahanan, tapi mereka tetap mengacaukan permainan kita di tengah. Itu artinya mereka bermain cukup efektif. Tengah kita tidak kreatif, permainan tengah kita terutama di babak pertama tidak punya opsi-opsi lain. Terus kemudian ditambah pemain depan kita, baik sayap maupun second striker maupun striker, terutama di babak pertama sering menyia-nyiakan kesempatan dengan kesalahan-kesalahan dasar seperti salah umpan, ragu mengambil keputusan. Di babak pertama saya tidak melihat peran Todd Ferry. Saya juga mengkritik cukup tajam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh James Calistro-Royer. Kemudian bagaimana kita tidak punya banyak opsi selain crossing ke dalam kotak penalti. Kita nggak pernah ketemu cutting side, kita nggak pernah cukup berani untuk masuk menusuk dengan skill individu. Saya juga nggak tahu apa kita memang tidak punya pemain dengan modal seperti itu, atau yang jelas adalah kita nggak punya keberanian banyak untuk shooting. Di tengah Kendal juga rapat sekali. Sepak bola itu pertandingan yang kejam, teman-teman. Olahraga yang kejam, karena ketika kesempatan tidak dimanfaatkan dengan baik saat itu juga, maka pembalasan bisa datang langsung. Itu kita rasakan ketika di babak pertama kita punya 3-4 peluang yang sebenarnya bisa dikonversi, terutama serangan balik, sama sekali tidak termanfaatkan. Sementara Kendal hanya butuh sekitar 2-3 kali serangan balik atau serangan yang cukup efektif, mereka membuat gol. Gol ketiga sangat menyakitkan karena kita salah umpan dan kemudian dihukum langsung. Itulah kenapa sepak bola sangat kejam sekali. Ketika kamu tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik, ya sudah, selesai. Di luar apresiasi terhadap keputusan coach Ricardo Salampesi untuk memasukkan pemain-pemain lebih menggebrak di babak kedua, ada 4 pemain kalau nggak salah yang masuk. Itu keputusan yang cukup tepat, tapi
secara keseluruhan itu hanya merubah sekitar 40-50% saja permainan, sementara basic atau dasarnya masih sudah kacau di babak pertama. Jadi secara mental ya kita tidak bisa mengejar Kendal yang bermain begitu efektif sih. Selamat untuk Kendal, permainannya luar biasa, dan semoga ini jadi pembelajaran juga kalau kita basic salah umpan saja masih sering terjadi, kita nggak boleh berharap jauh untuk Liga 1. Melihat permainan yang tadi, kalaupun kita beruntung dan naik di Liga 1, kita nggak akan bertahan lama. Iya, kita tidak harus selalu memuji tim kita. Mengkritik berarti juga sayang kepada klub kita. Semoga jadi pembelajaran. Next kita akan away, dan kalau permainannya masih seperti ini, saya tidak berani berharap apa-apa terhadap Persipura. Terima kasih, salam merah hitam, salam Persipura, Jayapura.